Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa like and subscribe, and komen-komen yang banyak, dan support channel saya terus supaya saya makin semangat membuat video ini. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi ini part 2 terusan video yang kemarin karena keputus baterainya habis. Jadi kemarin ngebahas sampai Papi di Airbus Airbus A300 B4 itu tahun 81 sampai 88. Terus dari tahun 81 sampai tahun 88 itu habis itu apa? Nah, tahun 81 sampai tahun 88 habis itu Papi pindah rating ke 747-200. Nah, 747-200 jadi dari mesin 2 ke mesin 4 gitu. Waktu itu pilihannya juga ada, mau pindah ke DC-10 atau 747-200. Tapi karena Papi udah pernah DC-10, ya pilihnya 747-200. Dan penerbangan 747-200 itu rutenya ke Eropa sampai di Inggris dan ke utara sampai ke Tokyo. Dan persinggahannya banyak. Hub yang besar adalah Abu Dhabi, karena Abu Dhabi jadi hub semua rute yang mau ke Eropa. Jadi dari Abu Dhabi bisa ke Rome, Abu Dhabi bisa ke Amsterdam, Abu Dhabi bisa ke Paris, Abu Dhabi bisa ke London Gatwick gitu. Jadi hub, dan di Abu Dhabi banyak sekali karena dulu Garuda itu fleetnya cukup banyak. Di Abu Dhabi itu kru banyak. Kalau 747-200 beserta flight engineer itu satu set bisa 17 orang. Nah, waktu itu lebih dari 7 set karena kan harus nunggu pesawat yang transit. Nah, pesawat transit itu bisa transit balik ke Indonesia atau bisa transit ke Eropa. Jadi hotel itu isinya kru. Istilahnya kru hotel jadinya. Jadi tamu kita jarang sekali ketemu tamu biasa gitu. Isinya kru. Jadi banyak banget krunya di situ. Jadi itu 747-200 itu Papi tahun 88, 89. Tahun 89. Sampai tahun akhir tahun 91. 91. Jadi Ya. perbedaan yang signifikan dari Airbus A300 sama Perbedaannya tentu 747 itu karena Airbus A300 itu 2 mesin. Weight-nya lebih ringan. Kalau 747-200 4 mesin. Balik lagi pakai flight engineer dan weight-nya lebih berat, terbangnya lebih jauh, sistem navigasinya berbeda. Jadi sistem navigasinya pakai inertial dan inertialnya cukup akurat gitu. Dan pakai engineer. Oke, trainingnya itu di mana? Trainingnya 747 di Indonesia. Jadi Garuda punya Garuda Training Center dulu di Duri Kosambi, sekarang juga masih ada. Dan dulu trainingnya di Indonesia, instrukturnya Indonesia. Jadi setelah selesai training, kemudian base training di Halim, terus terbang route training ke Eropa. Gitu. Oh, itu udah langsung itu PIC ya, jadi kapten 747. Ya, karena dari kapten P1 A300 kemudian pindah ke 747-200 seri 200 ya jadi P1 lagi. Oke. Gitu. Jadi pengalaman di DC-10 waktu jadi co-pilot berguna sekali karena kan terbang lagi ke Eropa. Banyak perubahan tetapi paling tidak sudah punya gambaran lah bagaimana caranya terbang ke Eropa. Dan Eropa dulu kan belum Euro, jadi masing-masing itu terpisah negaranya. Jadi mulai meninggalkan Turki, kemudian masuk Belgrade itu Sofia, semuanya negara sendiri-sendiri. Jadi setiap masuk negara kontak lagi, masuk negara lain kontak lagi, masuk negara lain kontak lagi. Jadi negaranya kecil-kecil, kontaknya banyak. Itu Eropa zaman dulu. Kalau sekarang lebih mudah karena jadi Euro country, dan Euro country di Eropa itu controllernya satu, Euro control. Jadi umpamanya kita masih di atas Turki, itu masih Turkish control, kemudian kita pindah ke Euro control. Euro control itu untuk high altitude itu punya
area dan authority untuk mendirect kita ke kira-kira initial approach di destination. Jadi umpamanya dari Turki, kemudian kita bisa direct ke arah Germany atau ke arah Vienna atau ke arah Amsterdam. Jadi nggak lewat airways yang belok-belok, udah langsung pakai Arnev route. Gitu, pakai Arnev route itu bagus untuk penerbangan karena untuk penerbangnya sendiri juga sangat mudah karena kita dikontrol oleh satu controller, nggak pindah-pindah lagi, dan controllernya itu untuk overfly permitnya juga cukup satu overfly permit yang dirangkum untuk semua negara yang dilewati gitu. Nah, jadi dulu kita berangan-angan harapannya Indonesia begitu juga. Umpamanya rute dari Jakarta ke Jayapura, nggak usah tuker-tuker. Ini kan dari Jakarta, sekarang pindah kemana dari Jakarta? Ke ujung kontrol. Ujung kontrol, dari ujung kontrol pindah kemana? Ujung kontrol tapi frekuensinya banyak dia. Nah, ujung kontrol nggak apa-apa lah, asal kontrolnya satu karena radarnya satu. Nah, seperti itu, begitu leaving Jakarta kita sudah sampai cruising altitude untuk penerbangan yang jauh, ya udah kita langsung satu controller apapun namanya bisa langsung ke Jayapura, langsung ke Ambon. Begitu juga kalau kita terbang di atas Sumatera, jadi nggak usah banyak waypoint, tapi sekarang kan sudah ada direct airways gitu, nggak usah mampir kiri, karena semua pesawat sekarang kan sistem navigasinya modern. Itu. Terus dari 747-200 tahun 91 akhir, habis itu pesawat apa? Pesawat MD-11, balik lagi ke pesawat Douglas karena dulu masih Douglas kan. Nah, MD-11, jadi MD-11 itu basicnya dari DC-10 tetapi tanpa flight engineer. Oh, itu satu perusahaan ya? Satu manufacturer. Sama-sama dari Long Beach. Oh, jadi, pabriknya sama dia? Iya, dulu kan Douglas, pabriknya Douglas. Nah, sekarang MD-11. MD-11 tetap sama, 3 mesin, tapi kokpitnya sangat modern. Dan kokpit itu kalau Papi tangkap dulu terbang Airbus adalah kokpit yang paling nyaman untuk penerbang. Itu MD-11. Kokpit ya, sistem kokpitnya paling nyaman untuk penerbang karena sistemnya itu dia membuat automation di mana kalau satu automation failure di take over untuk yang lain. Oh, dia udah automation juga ya? Sama pesawat sekarang, cuman jadi pilotnya cuman monitor dan cross check bahwa sistemnya sudah pindah gitu. Jadi kerjaannya sedikit banget di kokpit. Itu MD-11. Itu trainingnya di mana? Trainingnya di Long Beach. Balik lagi ke Long Beach. Jadi di Long Beach ada pabrik Douglas, trainingnya di Long Beach, simulatornya di Long Beach, dan karena pesawatnya itu sudah full flight simulator, jadi di MD-11 ya balik ke Indonesia karena belum dianut regulation zero flight training, kita PIS training di Denpasar untuk terbang MD-11 gitu. Trainingnya di Long Beach itu berapa lama itu buat? 5 minggu kira-kira. Oh, 5 minggu. 5 minggu. Gitu. 5 minggu. Di sana itu ground doang sama simulator. Sama simulator, ground school CBT sama simulator. MD-11. Ya, terus itu rute Garuda MD-11 mana aja tuh? Rute MD-11 karena sebagian 747 sudah tidak ke Eropa, MD-11 sempat ke Eropa. Jadi waktu itu ke München, ke Frankfurt, ke Vienna, juga ke Tokyo, juga ada rute ke Honolulu. Oh, itu yang dulu kita kalau Jakarta, Denpasar, Honolulu, LA itu pakai MD-11 ya? Iya, belakangan pakai MD-11. Tadinya pakai DC-10. Kalau DC-10 kan terbangnya Jakarta, Denpasar, Biak, Honolulu, Los Angeles. Tapi begitu ada MD-11, rutenya diterbangkan oleh MD-11. Dia dari fuel efisiensi lebih bagus dari DC-10. Lebih efisien. Dia juga punya performance lebih bagus. Dia punya winglet. Dan bagus, pesawatnya modern. Terus itu berapa tahun Papi di MD-11 dari taruhlah kata 92 itu sampai tahun 99. 99. Iya. Oh, itu yang jadi Papi pas itu yang RI1 itu pakai MD-11. Pakai MD-11. Jadi karena DC-10 udah dipertimbangkan umur, ganti MD-11. Oke, MD-11. Terus abis MD-11
MD-11 begitu berakhir tahun 99 kan ada krisis ekonomi. Nah, begitu krisis ekonomi karena papi butuh jaga supaya tetap terbang dan ada kesempatan untuk tetap terbang, akhirnya papi bukan keluar tapi papi ngambil leave without pay di Garuda dan papi pindah ke China Airlines. Gitu. Terus di China Airlines karena dia butuh penerbang MD-11, papi masuk China Airlines dengan rating MD-11. Itu tahun 99. Tahun 99 MD-11 di China Airlines, tapi China Airlines mau face out MD-11 karena ada kecelakaan dan memang menurut dia nggak efisien. Itu kecelakaan apa? Kecelakaan karena typhoon dan unstabilized di Hong Kong. Jadi kecelakaan parah gitu. Nah, Hongkongnya airportnya udah baru? Udah baru. Nah, tahun 99 kan, 99, kemudian tahun 2000, akhir 2001 pesawatnya semua mau dijual. Nah, pada saat pesawat sebelum dijual, simulator udah dijual dulu di China Airlines. Jadi papi project-nya 2 terakhir itu, yang satu di Long Beach di bekas sekolah flying school dulu. Karena di sana ada simulatornya. Yang kedua, project-nya jadi 1 tahun terakhir itu 2 kali project, satu di Long Beach, satunya di KLM, di KLM Training Center di Amsterdam. Gitu. Terus habis itu, habis dari kalau gitu MD-11 sampai tahun di China Airlines sampai tahun 2001. Jadi tahun 99 2001 di China Airlines MD-11. Habis itu pesawat tahun 2001 yang rating MD-11 dipindah semua ke Airbus. Airbusnya 340 karena China Airlines waktu itu beli Airbus 340 banyak. Seri 300. Jadi 340 seri 300. Terus itu trainingnya di Toulouse lagi? Trainingnya di Toulouse lagi, dan Toulouse sudah berubah karena Toulouse itu dulu pertama kali itu namanya Aeroformation. Nah, kemudian berubah menjadi Airbus Training dan trainingnya modern, buildingnya modern, equipmentnya juga udah modern, jadi udah berubah total. Karena dulu waktu Aeroformation Training itu sederhana sekali, fasilitasnya nggak banyak. Makan siang pun tahun 81 itu masih nebeng di hanggar. Tapi dengan adanya Airbus Training tahun 2001, setelah 20 tahun kemudian, dia modern banget. Modern dalam arti kata semua fasilitas training ada, dan termasuk kantinnya modern banget gitu. Jadi Airbus A340 300 seri 300 itu trainingnya berapa lama? Trainingnya 6 minggu 300. Udah ground, CBT sama simulator semua di Toulouse. Ground, CBT, simulator. Terus China Airlines itu waktu itu punya konsultan karena dia ingin memperbaiki performance dari penerbangan. Konsultannya dari Lufthansa. Jadi kita waktu ke Toulouse, termasuk grup yang early karena grup 2 dan grup 3, kembali lagi ke China Airlines, itu mendapatkan buku baru, buku FCOM baru yang dibikin oleh Lufthansa, dan juga standarisasi untuk prosedur China Airlines. Yang mengerjakan bukan instruktur China Airlines, tapi dari Lufthansa Training. Jadi standarnya sama dengan penerbang-penerbang Lufthansa. Instrukturnya juga dari Lufthansa. Terus dapat sertifikat. Nah, karena simulatornya ini sudah level D, dalam arti kata dia bisa zero flight training, nggak usah base training, ya begitu selesai simulator langsung terbang, nggak pakai base training lagi. Oke. Gitu. Terus jadi bedanya Airbus A300 sama Airbus A340 itu apa? Airbus A300 adalah satu pesawat awal dari sistem Airbus yang ada sekarang. Nah, di Airbus kamu 320 itu pengembangan dari sistem awal. Jadi facing forward umpamanya. Dark cockpit concept udah ada. Kemudian
sistem take off inhibit itu sudah ada. Tapi dulu sistem take off inhibit dikerjakan secara manual, kita pencet. Kalau sekarang itu otomatis karena dia punya komputer yang tahu dari kapan mulai, kapan mau take off, kapan telah mendarat. Jadi semuanya itu dibikin automation, mengurangi load. Nah, dan dulu itu belum ada iCam. Dulu sistemnya warning banyak, gitu. Checklistnya juga ada. Jadi basic dari Airbus A300 itu diteruskan kepada seri-seri Airbus sebelumnya. Secara teknologi, secara automation juga, tapi basicnya tetap sama. Kalau dulu ada rem air turbine di 320 ada. Masih sama ya. Cuman gitu. Dikembangin doang ya, basicnya sama. Basicnya semua sama, dikembangkan. Sistem navigasi sudah lebih modern karena sistem navigasi sekarang sudah pakai GPS, sudah pakai automation yang zaman dulu itu belum ada karena memang zamannya belum ada. Terus kalau side stick itu mulai kapan? Dari 300 sudah? Side stick itu mulai dari Airbus 320. 320. Yang masih forward stick itu Pas Papi 300 forward stick belum. Forward stick normal, kemudian 310 juga masih normal, kemudian 320 mulai side stick. Jadi pas 340 Papi side stick juga. Side stick. Ada meja. Pakai meja. Gitu. Jadi terbang bukan pakai control tapi pakai meja. Jadi pas Papi MD11 itu 3 mesin, 340 itu 4 mesin. Balik lagi 4 mesin. Cuman karena seri yang pertama 300 secara fuel economical very efficient gitu. Ngirit banget. Tapi secara initial performance itu karena engine-nya kecil, jadi initial performanya kalau orang bilang kurang bagus, iya, karena dia itu paling kalau take off weight-nya heavy, dia nggak bisa ke 35.000 kaki, jadi dia paling bisanya 29 atau 31.000, 33.000 susah banget. Jadi initial performance-nya itu memang begitu gitu, karena engine-nya kecil, engine Rolls-Royce yang kecil. Gitu. Kalau perbedaannya MD11 kan 3 mesin, 340 4 mesin, itu perbedaannya dari segi penerbangan gimana? Kan itu 3 mesin kan 2 situ sama belakang di fin itu kan? Sebetulnya beda kalau ada asimetri, tapi yang lainnya sama. Karena kalau MD11 kalau mesin mati yang wing side asimetrinya nggak terasa, tapi kalau engine yang ada wing mounted itu kalau asimetri ya terasa karena kan armnya jauh, gitu. 340 juga terasa karena armnya jauh, gitu. Jadi basicnya sama, cuman indicationnya yang berbeda karena nama-nama yang sekarang dikenal di Airbus itu kan di pesawat yang boleh dibilang tanda kutip konvensional itu kan nggak ada seperti di Airbus ada istilahnya bird, pesawat lain nggak ada. Kalau orang udah biasa pakai bird, nggak punya bird, susah. Gitu. Tapi prinsipnya sama, itu membantu dan basicnya flight director. Gitu. Jadi memang teknologi itu selalu berkembang. Makanya di semua profesi itu tetap harus punya semangat nambah ilmu. Karena dunia teknologi itu berkembang terus meskipun basicnya sama. Dunia teknologi apa aja sama. Dulu windshield nggak ada, windshield nggak ada. Sekarang mau ada windshield dikasih tahu windshield nggak ada. Dulu berdasarkan report, berdasarkan forecast, kita membuat analisa dari itu performance pesawat. Iya, bed radar. Sekarang sudah ada magenta. Dulu nggak ada. Dulu abu-abu tebal, abu-abu tipis, ada eye-nya di tengah. Sekarang kan color coded. Gitu. Jadi semuanya itu sekarang dibuat untuk memudahkan. Karena apa? Karena udara bertambah lama bertambah padat. Kita nggak punya ini lagi. Dulu terrain nggak ada. Jadi kita harus baca yang namanya chart dengan teliti. Sekarang kan udah ada automation. Udah ada terrain on ND. Udah. Ada, jadi gitu. nyala. Jadi GPWS itu pertama yang masang Airbus karena si A300 tahun 81 itu sudah ada GPWS meskipun sedikit feature-nya. Sekarang kan udah sampai banyak, lebih dari 5 feature dari GPWS gitu. Terus Papi waktu di 340 itu rutenya apa aja?
Nah, 340 itu rutenya kiri kanan. Kalau kita ngomong di base Taipei, kiri kanan itu istilah Papi, tapi di istilah dia adalah eastbound sama westbound. Kalau eastbound ke Amerika, kalau westbound itu ke Eropa sampai Amsterdam. Nah, itu yang milih eastbound westbound itu company. Kita bisa milih, tapi finally ya company yang menentukan. Kamu eastbound, schedule eastbound terus. Nah, eastbound gitu. Itu kalau 340 dulu rutenya Honolulu, Taipei Honolulu, Taipei Sydney Melbourne, Taipei Sydney Auckland, gitu. Nah, kemudian ada lagi Taipei Seattle, kemudian Taipei Seattle Houston, Texas, atau Taipei New York direct, itu juga ada 340 Taipei New York. Nah, kalau ke Eropa ada Vienna, ada Rome, ada Frankfurt, Amsterdam waktu itu masih diterbangkan. Jadi Papi kebagian yang eastbound? Papi kebanyakan, bukan kebanyakan, Papi kebagian eastbound dan westbound. Papi nggak minta, ya udah sesuai schedule aja ya? Sesuai schedule, tapi nggak dirubah. Sebulan itu ada eastbound, kemudian pindah nanti kira-kira 2 bulan, ada eastbound, ada westbound. Dan semua flight dari Taiwan itu hubnya di Bangkok. Jadi dari Bangkok bisa ke Rome, Bangkok bisa ke Frankfurt, Bangkok bisa ke Amsterdam, gitu. Terus Papi jadi di Airbus A340 itu berapa lama? Cukup lama, dari tahun 2001 sampai akhir 2005. Habis itu? Habis itu ya itulah dipindah ke 747-400. Oh, tadinya 747-200. Ya, sekarang 747-400. Itu trainingnya di mana? Trainingnya di Taiwan. Oh, di Taiwan. Mereka udah punya semua ya? Taiwan, iya. Mereka simulator udah punya, semuanya udah punya. Nah, itu trainingnya berapa lama? Trainingnya ground school sama simulator itu hampir 5 minggu. Oh, bentar ya? Sama lah. Oh, bentar ya? Sama. Kalau mau lihat time frame-nya ya begitu, 5 minggu. Terus perbedaan signifikannya dari yang 747-200 sama 747-400 itu apa? 747-400 perbedaan signifikan satu, nggak pakai flight engineer. Kalau 747. Jadi two man cockpit gitu ya? Two man cockpit, balik lagi. Dan dengan two man cockpit ini, teknologi sebetulnya tetap sama yang dulu dikerjakan engineer, di flight engineer panel dipindah ke depan, dibuat automation. Jadi semuanya sama, hidrolik ini itu udah dibuat automation. Jadi sebetulnya nggak ada beda, cuman yang di belakang dibawa ke depan, kemudian dibuatlah automation. Itu aja. Jadi makanya basic itu tetap sama, cuman hal-hal yang memang dulu secara manual dikerjakan, ya sekarang dikerjakan secara automation. Dulu kalau umpamanya hidrolik, dulu sebelum take off hidroliknya dipasang, ada hidrolik tambahan. Aux hidrolik tambahan, gunanya untuk landing gear. Begitu landing gear up, dia kan kerja keras tuh. Kalau udah take off, nanti after take off ya termasuk yang dimatiin, nggak perlu lagi. Tapi kalau begitu dipindah ke depan teknologinya, ya nggak usah. Dari after start kan semuanya udah di on kan. Gitu. Jadi ya sama lebih modern teknologinya, kemudian FMS-nya modern, CDU-nya modern gitu. Tapi akurasi dari navigasinya cukup baik. Dan kalau 747 ini kan long range, jadi memang bensinnya banyak. Gitu. Tapi ya 747 dengan 747 di China Airlines, Papi punya kesempatan untuk terbang kargo. Jarang karena airline yang punya kargo. Garuda pun nggak punya. Jadi dia punya pesawat kargo, punya pesawat penumpang. Gitu. Jadi terbang kargo itu ada Eropa, ada Amerika. Ada yang dekat, umpamanya 747 ada dari Taipei ke Tokyo, Taipei Hong Kong 747. Jadi rutenya itu kemana aja? Dulu rutenya dari Taipei, hubnya tetap Bangkok. Kalau 747 itu ke Amsterdam, kemudian ke Frankfurt, kemudian Rome nggak ada waktu itu, diambil ini lain, apa namanya itu, diambil tipe lain.
kemudian Asia atas bawah, atas itu sampai Tokyo, bawahnya itu sampai Indonesia kargonya dan penumpangnya, kemudian ke arah Amerika itu ada Anchorage, ada Seattle, ada New York, ada Atlanta, ada Chicago, ada Houston, Texas. Gitu. Jadi airport itu adalah airport yang penumpang dan kargo. Tapi kalau penumpang paling ke Houston, Seattle, kemudian New York dan Anchorage. Gitu. Kalau kargo kemana-mana banyak. Karena dulu manufacturer banyak yang di Asia. Salah satunya yang banyak itu dari mainland China, juga dari Vietnam. Jadi pesawat kargo ke Vietnam ngisi, terus kemudian disambung ke Amerika. Oke. Jadi itu alasan Papi dipindah dari 340 ke 747 itu apa? Nggak tahu. Oh, cuman dipilih sama perusahaan aja. Dipilih, pindah. Ikut aja. Pindah, siap. Jadi sesuai perintah perusahaan. Iyalah, milih juga agak susah. Papi jarang sekali milih karena apa? Kalau milih itu pasti ada pertimbangan, consideration. Kenapa saya milih? Karena saya senang. Iya. Atau ada concern. Tapi kalau nanti tidak tercapai kita bisa kecewa gitu. Jadi oke, 340 kita kerjakan, kita cari sesuatu yang menyenangkan di situ ya. Terus abis itu Papi jadi di 747-400 di China Airlines sampai tahun 2009. Abis itu? Nah, 2009 Papi dengar Lion Air mau punya 747-400. Oke, jadi Papi itu kontraknya habis. Kontraknya habis. Terus nggak diperpanjang sama perusahaan? Ada pilihan sih, pilihan. Tapi kemungkinan diperpanjang kecil. Jadi sebelum sampai waktunya ya udah kita cari dulu kan. Jadi expat itu selalu anticipate untuk pindah. Karena nggak seperti di sini. Di sana kalau airline yang umpamanya waktu ada SARS, ada SARS karena airline-nya itu turun drastis pendapatannya. Dulu pernah di China Airlines itu dibagi secara schedule sehingga penerbang itu termasuk 1 bulan tanpa gaji. Kamu mau milih bulan apa? Papi waktu itu milih bulan Agustus. Jadi selama Agustus nggak digaji nggak terbang. Karena dia mau mengurangi kerugian kan. Gitu. Kalau di Garuda, mohon maaf ya nggak pernah kejadian gitu. Kalau rugi ya tetap aja dibayar full. Kalau di sana enggak. Kalau rugi dia pertimbangkan gitu, mana yang bisa dia reduce. Kalau untung, wah bonusnya naik. Gitu, dapat bonus. Gitu. Jadi 2009 habis itu ke Lion Air. Lion Air, pulang ke Lion Air, balik kira-kira Oktober 2009. Kemudian mulai November itu penerbangan pertama. Oh itu sama 747-400. Yang beda mungkin umur pesawat. Karena umur pesawat yang di Lion Air itu lebih tua serial numbernya daripada yang di China Airlines. China Airlines pesawatnya muda-muda. Oh tapi itu walaupun tua tapi sesuai standar masih bagus. Kalau pesawat itu equipment standarnya ada. Yang beda paling umpamanya di pesawat yang dipunyai Lion Air itu tidak punya sistem satellite phone. Itu nggak punya. Gitu. Jadi tidak punya data data line dari company ke aircraft. Gitu. Kalau China Airlines kan udah menjadi satu kebutuhan modern. Jadi umpamanya terakhir China Airlines kalau kita punya flight plan, kita nggak perlu ngisi di situ karena kita cuman cek di flops, kemudian kita ke pesawat, kita tahu number flight plan-nya, kemudian pakai CDU. Itu semua feature ada di pesawat kamu ada, tinggal mau pakai nggak, ada equipment-nya nggak. Nah itu pakai satellite. Kalau dekat bisa pakai database bisa pakai provider lokal gitu. Jadi kita ketik aja dari sini ke sini, nomornya sekian, nanti dikirim dari flop, masuk. Kita accept, terus kita cocokin flight plan-nya. Situ. Load sheet juga gitu. Load sheet dikirim dari sana, masuk. Kita cocokin. Jadi udah jarang sekali paper. Semuanya pakai data transfer. Terus jadi 747-400 Lion tahun 2009 sampai tahun 2009 sampai 2011
13-an, 14-13. 2013. Itu khusus rutenya khusus Jeddah. Rutenya khusus Jeddah. Buat umroh ya, sama haji. Buat umroh. Nah, pada musim haji mulai 2011 itu Lion pertama kali kerjasama dengan yang namanya Nas Air, sekarang Flynas, dulu Nas Air, Flynas. Nah, kerjasama itu adalah untuk mengangkut haji kotanya Flynas. Dan haji itu tahun 2011 dia adalah airline private di Jeddah yang bisa mengangkut dari India, dari Bangladesh, dan dari Afrika. Jadi itu banyak sekali penumpangnya. Dan karena P1 atau kaptennya itu jarang yang nggak punya pengalaman, semua punya pengalaman, pernah kerja di luar, ya kita tinggal mengerjakan sesuai dengan apa yang harus dikerjakan, nggak kesulitan, mau ke Afrika, mau ke ujung Sierra Leone, aja ya? Iya. Prosedur. Dan untuk apa yang dibutuhkan itu mudah gitu. Jadi Papi dari di Lion Air 747-400 ya tahun 2009 sampai tahun 2015-an. Tahun 2016. 16. Iya. Habis itu? Nah, tahun 2014 karena terbang 747-nya itu nggak banyak. Kemudian double rating 747-400 dan NG 737 New Generation, di mana Lion punya seri 800 sama punya 900. Jadi itu tahun berapa Pak 737 engine? Mulainya tahun 14, tapi efektifnya tahun baru mulai terbangnya? Iya, terbangnya 15 dan 16. Dan karena udah nggak terbang 747-400, rutenya nggak ada, ya Papi terakhir terbang 737. Dan Papi menyelesaikan umur 65 di 737. Oh, jadi retire-nya 737? 737. Itu Papi dapat berapa bulan tuh di 737? Nggak banyak sebetulnya, karena diseling 74 yang sisa-sisa. Jamnya pun nggak banyak. Jamnya itu nggak sampai 300. Jam 737 terbang tuh nggak sampai 300. Jadi 747 itu boleh double rating gitu? Boleh, boleh. Peraturannya membolehkan, kan kita peraturannya ikut regulator ya. Boleh. Jadi Papi dapat 2-3 bulan dapat? Dapat. Bukan hitung bulan, jadi hitung jam. Oh, dapat berapa jam Papi ngitung? Nggak sampai 300. Nggak sampai 300. Nggak sampai 300, tapi ngumpulin jam di 737 kan juga tidak mudah. Tidak mudah dalam arti kata kan jamnya pendek-pendek. Gitu. Kalau kecuali mau kerja keras ya, seminggu berapa hari, 5 hari berturut-turut. Sehari paling berapa? Kamu sehari maksimum berapa? Apa terbang? Terbang 8 jam. 8 jam. 8 jam seminggu nggak mungkin lah 40 jam. Iya. Pasti ada yang terbangnya cuma satu sektor, 2 sektor. Landing, 2 landing. Sehari 8 jam semaput. 4 landing aja capek. Nah, itulah kira-kira begitu perjalanannya. Jadi Papi retire tahun 2016 pas umur 65 November ya. Itu Papi jadi total jam terbang semua dari kalau jam terbang total dari pertama terbang di Garuda untuk penerbang yang memang komplit di lane itu nggak banyak karena jumlah jam terbangnya 25 ribuan kira-kira. 25.500. Nggak banyak itu, nggak banyak karena Papi banyak di office. Oh iya. Di office, di simulator, jadi memang tidak banyak. Terutama waktu di Airbus Garuda, Airbus A300 dan MD-11 itu karena lama di office, jadi nggak banyak. Papi pindah China Airline sekarang dari Garuda tahun 72 sampai tahun 99, berapa tahun tuh? 27 tahun. Iya, 27. Itu jamnya nggak sampai 10.000. Oh, dikit ya? Dikit. Begitu pindah China Airline 10 tahun yang jadi penerbang betul-betul lapangan. 10 tahun itu banyak sekali. 10 tahun 10.000. Waduh, banyak ya. 27 tahun. Banyak. Meskipun setiap bulannya itu nggak perlu overtime. Setiap bulan itu rata-rata average di China Airline karena memang dia sudah mengatur penerbang. Menurut dia ideal itu
antara 80 jam plus minus. Cukup ya. Cukup. Kalau lebih dari itu termasuk kategori capek menurut dia. Oh iya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Nah itu banyak nambahnya. Di Lion juga sedikit karena papi di office juga. Iya. Jadi memang kalau yang lain bisa sampai 35.000, 35.000, banyak dan normal gitu. Dan papi dari pertama kan nggak pernah terbang propeller. Iya. Orang dari Jakarta Makassar kalau dia dulu ratingnya Fokker 27, 4 jam. Oh iya. Papi, Jauh juga, lama juga ya. udah lama. Propeller. Papi terbang jet, kamu berapa jam? 2 jam. 2 jam. Oh iya. Udah. Ke Medan juga. Iya, Cepet. 2 jam. Makanya zaman dulu memang yang punya jet kan hanya Garuda saja yang boleh. Merpati pakai propeller, ada pesawat Vanguard, ada pesawat apa lagi ya? Propeller yang 2 mesin. Itu kesusul, dia take off duluan kesusul. Karena memang tipenya berbeda, gitu. Bukan karena ngebut, tipenya berbeda zaman dulu. Oke. Ya udah lowbat nih 35 menit. Lowbat lagi. Lain Yaudah, kali Papi, pakai baterai ada mobil ya. pesan-pesan nggak nih buat orang yang nonton? Oke, Biar buat semangat terus. adik-adik, rekan-rekan yang nonton harus tetap belajar. Saya pun tetap belajar. Karena perkembangan dunia penerbangan itu sekarang ilmunya bisa diambil dari mana-mana. Jadi kalau dibilang, waduh, jam terbangnya udah tinggi. Betul, jam terbang tinggi. Tapi selama menjalani jam terbang, kalau kalian nggak belajar, tetap aja numpang hargonya tinggi, tapi nggak nemu pengalaman di jalan. Jadi tetaplah belajar. Semoga sukses. Happy landing. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya itu bukan di penerbangan doang ya, di kehidupan. Kita harus selalu belajar. Kita belajar bisa dari mana-mana, dari teman, orang tua, saudara. Pokoknya selalu ambil positifnya, buang negatifnya. Oke? Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Ciao. Tamat.